welcome back dari hidup gue. Ini kayaknya jadi kehidupan panjang juga. Gue ngira banget, tapi kocak juga jadinya cuy. Dan gue diizinin sama Gampi untuk jadi berangkat, Raf. Yoi dong. Hah? Mau kemana lo? Kita mau ke JIS. Buat apa sih? Kampanye. Ngapain pagi-pagi gini? biar asik kayaknya. Ini jadi berangkat beneran gitu ya? Iya. Langsung berangkat ke JIS pagi-pagi gini? Langsung. Hari ini gue gak pernah ngira sama sekali kejadian ini akan terjadi. Dan gue gak pernah niat juga sebenarnya hari ini. Cuma tadinya gue cuma main ke rumah Fuad, tapi jadinya jam 1 pagi gini kita ke JIS. Jam 1 di JIS itu udah ditutup areanya karena saking membludaknya masa yang akan mendukung Pak Anies. Terus kita ngapain pergi nih? Udahlah, tidur aja gue ya. Hah? Jadi cabut nih kita ya? Hah? Jadi cabut gitu ya? Salam perubahan. Siap. Perubahan. Satu. Siap Pak. Hati-hati Pak di jalan. Salam perubahan. Ya, salam perubahan. Siap, mantap. Lihat kalinya nih. Gimana Anies nih? Anjir nih lo. Kali udah naik nih. Udah merah ya? Udah merah Mas. Udah merah. Oh iya. Jadi sebenarnya tadi siang ini jam 3. Jam 3. Mbak Pevi. Nih jam. Sebenarnya gue tadi siang-siang nggak pernah ada rencana untuk kesini cuy. Jadi gue tadi siang-siang sebenarnya gue main ke rumah Fuad, ada Bobby juga rame, dan kebetulan ada Raffi sama temen-temennya. Dan mereka udah punya ikutan tergabung di sebuah organisasi namanya Jenggala. Katanya dia pengen berangkat ke JIS untuk acara kampanye akbarnya Anies. Tadi gue ngasih ide emang daripada lo berangkat jam 4 pagi dan kita berangkat dari sekarang. Dan alhasil akhirnya kita sekarang lagi di perjalanan mau ke JIS. Dan ini ada Mikel, Victor, Sianipar, Perindo. Dan gue baru sadar sama satu hal sih. Selama tadi dari daerah Cipete sampai perjalanan ke Jakarta di sini, ini gue kayaknya berapa 1 kilo lagi nyampe dan udah macet banget di depan. Cuma gue baru sadar nggak ada baliho Amin cuy. Iya nggak? Nggak ada baliho Amin satupun Nat. Jarang. Nggak ada. Tadi ada nggak? Cipete sampai Mampang ada nih kayak tadi. Oh ada ya? Ada. Tapi sisanya udah jarang tuh. Jarang ya? Iya. Lagi. Iya, soalnya kampanye akbar Amin itu jam 10 pagi. Dan katanya udah rame banget. Jadi mereka pada berangkat, mereka pada berangkat pagi. Tapi ini sekarang baru jam 3 pagi. Ini udah macet total cuy. Dan ini udah dari 1 kilometer udah pada parkir nih bus-bus apa nih? Mantap. Perubahan. Erak lagi kita ke JIS. Enggak. Berapa jauh Be ke JIS nih Be masih Be? Hah? Enggak jauh lah. Nggak jauh? Enggak. Berapa Be? Sejam yang lalu lah. Sejam yang lalu. Dari jam 2 nih udah macet berarti ya? Udah rame nih pendukung Udah. Tadi jam 12-an baru sampai jembatan hitam. Oh. Baru sampai jembatan hitam. Ini berapa kilo lagi, Jis? Hah? Berapa kilo lagi? JIS berapa kilo lagi nih Be? Halo. Buset, masih jauh kayaknya Be, kalau udah tar dulu Be. Be berangkat pagi Bang? Ya pengen ikut-ikutnya aja Pak dari pagi, kalau besok takutnya udah kepenuhan orang. Iya ya? Dengan jalan dari malam dah. Ini rame banget ya? Iya. Gila, thank you Bang. Iya. Jadi Bang. Iya. Boleh dah di syuting, inilah. Cari rezeki juga, amin. Cari dapat banyak nih Be, malam Ya, ini Be. alhamdulillah. Gara-gara Amin ya? Ya, gara-gara amin. Gara-gara Amin bagi-bagi rezeki semuanya. Oh iya. Bagian semuanya. Iya. Amin, jadi berkahnya. Oh iya. Jalan Be. Ya. Dari Pedati, Bonanas. Widih, keren. Iya. Ayo Tante. Waduh. Fun.
It's fun. Bro, lewatnya Gue gak ngira antusiasnya segila ini, gue bener-bener gak ngira sih. Gak pernah datang ke acara kampanye kayak gini sebenarnya dulu. Ternyata vibe-nya di acara kampanye kayak gini seru juga ternyata. Di jalan gini, anjir semua orang jalan kaki cuy. Gue gak tau ada yang jalan kaki dari berapa kilometer di belakang. Cuma, lumayan seru antusiasnya ternyata. Iya dong. Dari rumah jalan kaki, Pak? Jalan kaki kita. Dari mana ya rumahnya? Apa? Rumahnya dari mana ya? Dari Bekasi. Jalan kaki nih dari Bekasi ya? Iya. Buset. Masih kuat Pak ya jalan kaki dari Bekasi kayak Baduy Pak? Alhamdulillah. Jalannya aja kayak kosong. Biasa tes di Baduy. Udah biasa ya Pak ya? Ya, Baduy dalam. Ah, Udah berkali-kali kita. udah berkali-kali ya? Ya, alhamdulillah sekarang. Macet nih tapi? Tadi kan mobil yang macet. Heeh. Sekarang udah orang yang macet di sini. Gimana Le? Ini gila rame banget ya. Kembaran. Oke. Dari Bayah. Bayah apa Pak? Dari mana Bayah? Bayah Cilobrang. Jawa Barat. Jauh juga Pak. Banten Selatan. Banten Selatan Pak? Banten Selatan Sawarna. Ya Bayah. untuk Panis. Bayah. Kalau Ibu Kelinci dari mana Bu Kelinci? Dari Sumedang Bu Kelinci. Jalan sekilometer nggak berasa juga karena ya akhirnya kita sampai JIS. Dan ini pertama kalinya gue ke JIS sih. Nih stadion dobrak juga Le. Ngapain kita Le kesini Le? Ya tapi kita mau lihat lah gimana sih kisahnya di sini. Gila ya. Ini stadion dobrak Le, tapi Le baru sekali gue. Gila. Anjay. Tuh. Anjing. Perubahan bacanya Le. Kita nggak ada yang dibayar jam segini udah rame ya nggak? Iya ya. Mantap. Perubahan bos. Iya. Nggak dibayar nih Bang ya? Nggak ada. Sorry. Iya. Di sebelah 150.000 belum pada datang. Bekasi. Wah. Bekasi. For perubahan cuy. Sekarang baru jam berapa sih, Yat? Ini sekarang mungkin baru jam 3:30 ya? Ini sekarang kayak baru jam 3:30 dan nggak ngira gue kayak gini ya. Jadi orang berangkat dari pagi cuy. Gila ya. Gila anjir. Sana ya? Baru jam 3:30 pagi loh. Wah, HP nggak ada sinyal? tapi nggak ada sinyal nih. Nggak ada sinyal sama sekali. Dari jam berapa Pak? Dari jam 11. Buset, jam 11 malam. Berapa harganya Mbak? 15 ribuan. Lucu juga ya. Ini panis sama Caimin. Pak. Yo, thank you ya Mbak. Ayo. Lampung, 50 mobil. Berubah nggak nih Pak kalau Anies menang Pak? Berubah ya. Jadi ini lagi di apa namanya? Kita akhirnya udah akhirnya sampai ke tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu di tendanya Jenggala. Jenggala itu tadi yang gue udah bicarain organisasinya Raffi, Fuad dan lain-lain. Dan kita udah sampai di tendanya. Sekarang masih jam 4 pagi. Acaranya mulai jam berapa sih? Jam 10 siang.
acaranya. Masih 6 jam lagi kita nunggu acaranya baru mulai ya. Gila banget nih antusiasnya udah. Jenggala muda dong. Oh, jenggala muda ada pine. Ada pine. Istirahat sebentar. Ya, ini jenggala muda. Yo, Bray. Dari mana, Bray? Bekasi, Bang. Wih, di Bekasi ya? Belum buka, Amin lo ya? Iya dong. Dibayar kan nih? Kagak lah. Masa nggak dibayar datang? Kagak dong. Kita adalah relawan organik, Bro. Yang bener loh. Dari Bekasi datang nih. Saya dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Rata-rata datang di sini semuanya gue nggak tahu ya, tapi ini kayaknya dari partai rata-rata PKS, partai PKB, terus partai gue belum melihat Nasdem sih. Mana Nasdem ya? Dan gue nggak tahu harus ngapain lagi karena acara sebenarnya masih jam 10. Ini masih jam 4 kayak setengah 5 kali. Jenggala nih partai apa bukan sih? Apa ini Jenggala? Yayasan sebenarnya, social democracy community lah. Oh gitu. Research group sebenarnya, think tank. Research group ya, think tank ya. Iya. Jenggala tuh think tank ya. Think tank politik. Think tank politik. Gokil. Ya udahlah, kalau think tank politik gue juga ikutan pakai jaket dulu biar gue anak think tank ya. Raffi Munzir tapi jadinya gue. Think tank ngeri bukan ya Raffi Munzir nih? Hah? Ya gue kesini bareng anak-anak Jenggala. Gue lumayan ngeliat semangat mereka lumayan keren sih. Benar-benar bersemangat banget untuk ngedukung 01. Oke. Tapi nih, gue punya Raffi nih jaketnya ya. Jenggala Center. Ini baru azan subuh. Berarti masih kayak 5 jam lagi acara ini. Dan kita lihat ada kejadian apa di sekitar sini cuy. Kayaknya jalan-jalan aja lihat-lihat kayak gimana di area-area sini. 2019 saya adalah militannya Prabowo. Ingat itu ya. Itu. Saya adalah pemilih rasional, bukan pemilih emosional. Saya memilih Anies Baswedan itu bukan karena dia ganteng, bukan karena dia PhD, bukan karena dia itu bapaknya itu profesor, ibu profesor, bukan karena kakeknya pahlawan nasional, tetapi karena Anies Baswedan itu mempunyai rasa kemanusiaan. Ketika seseorang udah bisa memanusiakan manusia, ketika dia menjadi pemimpin, dia nggak mungkin mau membiarkan rakyatnya kelaparan. Dia nggak mungkin mau membiarkan rakyatnya itu sakit. Dia nggak mungkin membiarkan rakyatnya itu pendidikannya rendah. Nah, oleh karena itu yang saya lihat dari Anies Baswedan itu rasa kemanusiaannya. Dia bisa memanusiakan manusia. Contoh yang paling gampang itu Kampung Akuarium. Zamannya Ahok mereka digusur, ribuan orang itu terlunta-lunta. Tapi zamannya Anies Baswedan mereka dimanusiakan kembali, diberi tempat, diberikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai penduduk Jakarta. Karang. Apa? Gunung Karang. Gunung Karang ya Pak ya? Tahu Gunung Karang tahu? Belum tahu Pak. Pandeglang. Pandeglang ya? Gila keren banget. Hati-hati Pak. Abah nyari kopi. Abah nyari kopi. Mana yang sebutan di kopi? Udahan kisah di posko Jenggalanya, kita sebentar doang tadi istirahat. Dan sekarang saatnya masuk ke dalam. Ini masih jam 5 pagi dan gila ya cuy. Stadion JIS ajib juga ya. Ini gimana sih masuknya, Le? Sebenarnya? Hah? Kita ikutin angin aja. Ikutin angin ya? Yang mau pintu gate-nya. Oh gitu. Ini udah penuh semua? Saya udah keluar nih. Situ penuh. Oh penuh semua Mas? 5 pagi udah penuh lagi. Nggak ngerti lagi gue. Gila orang niat banget ya. Oh Sat. Orang niat banget ya. Hah? Animonya tinggi. Dan kita tanya dulu Bapak ini. Pak, menurut Bapak apa yang harus dirubah emang Pak? Rubah segalanya Pak. Harus dirubah segalanya. Contohnya kalau Bapak sampai datang pagi-pagi begini ke sini, berharap ada perubahan di mana? Perubahan dalam satu pelayanan kesehatan. Ya. Yang dirubah itu. Itu satu sama pokoknya intinya sih perubahan harus dirubah semuanya, segalanya harus dirubah. Ini dari Depok. Depok ya? Iya. Jauh juga Pak. Iya. Alhamdulillah. PKS semua ya? PKS rata-rata PKS.
Nasdem belum ada nih pakainya, Pak? Belum. Menyusul. Nasdem menyusul ya? Belum dibuka ya, Nan? Belum. Hah? Belum dibuka. Jadi kita ngantri dulu sampai gate dibuka nih? Iya, sampai dibuka kita ngantri. Oh. Geser. Mana Bang? Mana Bang? Kiri. Oh, udah nggak boleh buka Bang, nih Bang. Pindah lagi kita. Bohong dia bebas. Bohong dia, tipu-tipu. Enggak dibuka. Nggak tahu Mas, nggak tahu. Naik tangga. Ke sini. Naik tangga. Hai. At. Buset. Akhirnya dibuka, cuy. Ini udah langsung masuk ke tribunnya? Kemungkinan iya. Hah? Kemungkinan iya. Oh gitu? Gara-gara tidak. Kayak naik gunung anjir nih. Ini berapa lantai kita naik? Anjir. Ini lantai 5 cuy. Lantai 5. Gitu udah tinggi lah. Tinggi nih lah. Hah? Anjir gak berhenti labirin lah. Dengkul gue mau copot. Lo sama ini lantai berapa? Lantai 7 lah, lo naik. Satu lagi. Hah? Bapak masih kuat Pak ya? Naik tangga ya Pak? Kuat masih kuat. Semangat. Ayo berangkat Pak. Iya. 1, amin. Oke, 2. 1 lagi. Sorry ya. Lantai 6. Lantai 7 pas. Oke. Udah kayak naik gunung cuy. Ini lantai 7. Oke. Finally kita masuk ke stadionnya. Oh, shit, ini keren banget anjir stadionnya. Di mana? Shit, look at that view. Cah juga ya, baru jam 5 pagi. Anak apa? Semangat. Kuat juga ya Mbak. Naik 7 lantai ya. Harus. Gila. Gue ngira tadi pintu dibuka-bukain ternyata 7 lantai cuy. Hah, view-nya asik gak? Hah? Gila ya. Kita bukan mau nonton rockstar, bukan mau nonton sports, cuma mau ngeliat manusia anjing satu biji mau jadi presiden. Sampai rame kayak gini, gila. Goblok. Gokil. Dan ini baru jam 5 pagi lo harus tahu. Jadi panjang hari gue ya. Niatnya ke rumah lo doang hari ini. Yang ngajakin lo. Lo yang ngajakin. Lo kayaknya Andy's Die Hard banget, Tat. Gue liat-liat, Tat. Gak juga. Hah? Lo ngajak-ngajak iseng. Tapi nyampe juga ya. Tapi lo milih siapa emang, Tat? Anies lah. Anies ya? Kenapa lo milih Anies emang? Apa alasan konkret lo milih Anies? Story-nya paling lengkap. Jadi? Dari fase hidupnya, setiap fase hidupnya dia, kalau gue bilang dia terbaik ya. Dari di SMP, dapat beasiswa. Terus pada saat di SMA, dia jadi ketua OSIS Indonesia. S1 di UGM, jadi Presma. S2 ke US, PhD di US. Kelar jadi rektor termuda. Habis itu jadi bikin Indonesia Mengajar, program yang bagus banget. Habis itu jadi Menteri Pendidikan, walaupun secara politis akhirnya berhenti, tapi kan kualitasnya udah bisa kita lihat. Gubernur habis itu ya? Ya, gubernur. Tapi ini semua orang di sini kenapa perubahan gitu? Nah, coba gue mau nanya nih, lo semua pada niat nih kan anak-anak muda pada datang kan sini. Untuk Indonesia emang apa yang harus dirubah? Nah, coba kan. Jadi kenapa Indonesia kenapa harus dirubah? Apa yang harus dirubah? Lu percuma Kak, gua ngomong ngantuk nih Kak. Gibang. Gibang. Ini yang datang sini kan pengen perubahan. Apa yang harus dirubah emang sama negara ini? Yang harus diubah adalah rezim dan kebiasaan politik yang nepotisme dan meminimalisir oposisi, ya kan? Itu yang harus diubah. Kita harus mengubah pola kampanye yang lebih demokratis. Ada namanya desak Anies, itu paling bagus, bukan desak gemoy-gemoy itu.
Terus kuliah di mana sih lo? Gua kuliah di Ilmu Politik UI. Gua belajar politik. Di Indonesia sebelum ini nggak pernah ada pola-pola politik kampanye yang seperti ini, yang berisi gagasan, di mana bisa bertukar pikiran. Biasanya kita sangat politisi cuma joget, gemo yang ngadain dangdutan, udah selesai. Saat ini ada perubahan pola di situ. Itu membuat Indonesia lebih demokratis. Boleh, anak UI beda jawabannya dan begitu kalau anak UI makanya. Gue nggak jawab gitu. Menurut lo kenapa ya? Lo kan perubahan nih di sini. Kenapa? Apa yang harus dirubah emang negara ini? Gini Cak, kalau emang Jokowi salah? Paling simpel gini ya ngelihat sebuah negara ya. Iya. Negara yang membedakan negara maju dengan third world country itu menurut lo apa? Iya betul. Perekonomian ya lah. Gak juga. Kalau gue di negara maju itu pasti good governance. Betul. Iya kan. Indikator dari good governance adalah hukum sebagai panglima. Nah, yang terjadi menurut gue yang terjadi di negara kita sekarang ini bukan hukum jadi panglima, tapi politik jadi panglima. Iya sih benar. Iya dong. Iya. Nah, itu kemunduran buat gue. Dan itu harus dirubah. Menurut lo Anies visi misinya bisa? Anies gue yakin hukum jadi panglima lagi. Lo yakin tuh? Yakin gue. Yakin lo? Yakin. Kalau nggak yakin minimal dia bisa kita protes. Orangnya ya? Iya dong, bisa kita hujat ya kan. Yang lain ya nggak tahu gue. Sekarang tuh politik jadi panglima di sini ya? Iya, siapa yang yang bertentangan dengan langkah politik seseorang itu dihantam. Tapi kalau selama masih sekubu nggak dihantam. Ya, itu berarti politik jadi panglima dong. Picking, siapa yang mau diambil, siapa yang mau ditangkap, dicari picking. Itu nggak bagus sebenarnya. Untuk long term itu sangat nggak bagus. Bisa bahaya ya? Bahaya banget, bahaya banget. Investasi pun jadi ribet kan? Investasi pun harus ngikutin politik. Kalau nggak sesuai politiknya diganggu kan berantakan. Iya. Gitu. Jadi lo mendukung Anies nih? Saat ini Anies. Bisa berubah? 4 hari lagi ya. Tapi emang 4 hari lagi nih milih nih? 4 hari lagi lah. Oh iya. 4 hari lagi kayak udah nggak berubah lah. Kayak udah nggak berubah ya. Ini gila sih. Ini gila ya. Sampai mentok kan teh? Gila. Anjir ini penuh anjir baru jam 6. Ini jangan di atas. Bawah. Mentok le ini le. Full house anjir. Rame banget ya. Hah? Rame banget ya. Sama Jokowi dulu ramean mana nih? 2014 kurang lebih mungkin agak mirip ya. Mirip ya serame itu ya. Gila ya. Mendingan nonton di Metro TV nih lah. Kok jadi begini? Kita dihalangi begini. Siap untuk demokrasi Indonesia. Hadir bersama kita juga. Jalan deh, mumpung kosong tuh. Ya udah yuk. Apa lu menunggu selesai dulu? Agak perlu lah udah. Cabut aja lah lo Rudit mulu. Iya ngantuk banget dah. Gimana anak muda? Makan. Anak-anak muda pada tidur nih. Makan. Menginginkan kebutuhan pokok yang terjangkau, yang menginginkan pendidikan yang berkualitas. Gue nggak ngerti anak-anak ini kisahnya gimana. Terus kita sekarang keluar tidur. Iya. Silakan ambil. Thank you. Sehat. Cak. Sehat. Oh dari tadi foto-foto sih. Ini bikin video di sini udah dari malam.
Dari pagi. Ya apa artinya kisah kita hari ini? Hah? Nunggu dari pagi. Dari sebelum ini buka. Pas Anies bicara kita keluar nih anak muda gimana nih? Artinya dia udah mau badok. Hah? Artinya dia udah puasa ya apa yang dia mau. Ah itu betul. Kenapa ya? Gua sampai bisa pidato ganti Anies. Bisa lo ya? Apal gue? Udah apa lo? Tapi emang sih kalau lo ngulik tentang Anies Baswedan, ya kurang lebih speech-nya tadi ngebahas tentang keadilan, ketimpangan sosial kayak gitu-gitu diulang lagi tadi di sini. Dan orang-orang ini semua tidur. Kayak di kelas. Kayak sama dosen. Kan yang ngomong Pak dosen. Apa? Soalnya ngomong Pak dosen juga. Jadi tidur ya? Ya gitulah. Ya soalnya udah capek nungguin Pak dosennya dari pagi. Pak dosennya ternyata kejebak macet. Lumayan gila sih. Pas pergi tuh bener-bener kebasahan dan becek. Pas pulang, ini kayak digoreng panas banget cuy. Dan gue udah di jalan pulang, tapi gue nggak yakin bisa pulang dengan tenang apa nggak, karena ini benar-benar jalan aja mentok cuy. Dan mereka benar-benar niat banget anjir di sini. Abu Bakar Siddiq ditunggu di Harta Cibitung. Oke, lu niat banget. Kita kan dadakan, nggak tahu nih, unpredictable. Gue juga nggak sadar gue ada di sini hari ini kan. Cuma seru sih, menurut gue bukan perkara kampanyenya sih, gue lebih ngambil experience-nya sebenarnya. Tapi kalau tentang Anies, gue udah sering banget ngeliat tentang Anies sih di internet. Jadi yang diomongin tadi sebenarnya kurang lebih apa yang ada di desak Anies dan di kisah-kisah bacotan dia di internet lah. Sini ternyata tadinya gue kira gue bakal nyesel karena belum tidur apa segala macam. Ya ketidur dadakan, belum tidur, tapi ternyata experience-nya lumayan ya. Iya. Buat kenang-kenangan ya. Lumayan lah. Rombongan dari Bang Sobo. Ini bukan perkara kampanyenya doang, tapi experience-nya. Hah? Bar aja penuh banget. Kan gue bilang sama lo. Tadi kalau tenang aja dulu kita ngobrol, ya kan? Itu ada yang bener lo caleg. Caleg lo. Paling muda ada Pilapan, DPRD, DKI. PKS ya? PKS, top one. Top one ya? Itu berdesa after 24. Ya, thank you Bray. Lo nggak caleg? Lo nggak caleg? Tim ses. Tapi lo mana? Pilapan bang. Daerah mana? Orang mana ngerti? Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang, Pasar Minggu, Jagakarsa. Wah, area gue tuh. Nomor urut 7 bang. Nomor urut 7. PKS. Siap. Lawannya siapa lawannya? Gus Natsmi ya? Iya. Gue pilih dia lah. Gue pilih dia lah. SMA mana lo? Faris bang. Faris, SMA 26. SMA 26. Gue coblos lo, serius gue coblos lo. Seniornya Bang Yudo tuh. Oh, Yudo Bungkus. Oh iya, mirip sih lo kayaknya. Iya. Nih, At, kita nggak keluar nih, At. Jadi podcast, At, bisa sempet atuh deh. Ale dari Moken ya, iya, kamu keling ya, kamu keling, abis jadi bocah perjuangan ya kan, kegelisahan rakyat. Emang gelisah rakyat gelisah lo bu? Gelisah gue le, harus berubahan nih le. Masa gitu? Iya, butuh perubahan, cuma komuk gue nggak mau keling le. Iya, gue di Rokom aja, nonton aja, ya kan.